Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita cermati bersama untuk brosur pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 24 Juli 2022 bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1443 Hijriah. Zuhud dalam kehidupan dunia bagian kedua. Jika kita melihat dunia dengan segala kenikmatannya, niscaya kita akan terkesima dan tertarik untuk melakukan apapun demi memenuhi hasrat. Namun, perlu disadari bahwa dunia ini hanya sementara dan kampung akhirat adalah abadi. Dunia ibarat surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2272. Dunia ibarat surga bagi orang kafir karena mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan di dunia ini. Memuaskan hawa nafsu, memakan makanan tanpa mengenal halal haram, minum khamar, berzina, berjudi dan lain sebagainya. Sebaliknya, dunia ini bagaikan sebuah penjara yang menyesakkan bagi orang-orang mukmin karena mereka harus menahan segala apa yang diperintahkan oleh nafsunya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Ketika orang-orang kafir memamerkan segala kekayaan dunia yang mereka miliki, serta merendahkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, kita tidak usah bersedih hati dan tidak usah merasa rendah diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Biarlah mereka bersenang-senang serta dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Besok pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan amal, orang-orang yang beriman akan menertawakan mereka dan mereka pun berangan-angan agar dikembalikan ke dunia ini untuk menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 34. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Sebagai orang yang beriman, jangan tertipu dan terpedaya dengan kehidupan dunia ini, kehidupan yang penuh dengan sendau gurau dan main-main, kehidupan yang sungguh melalaikan. Jangan lupa bahwa dunia hanyalah panggung sandiwara, kehidupan dipentaskan. Kita bagaikan aktor dan artis yang sedang memegang peran masing-masing, sedangkan sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenarionya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang memerankan perannya sesuai dengan skenario Allah, maka akan menjadi sebaik-baik makhluk serta memperoleh balasan berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi bagi mereka yang berperan sesuai kehendak hati dan nafsunya, melanggar skenario yang ditetapkan oleh sang sutradara kehidupan, mereka akan menjadi seburuk-buruk makhluk serta masuk ke dalam neraka yang menghinakan dan menyengsarakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan untuk dihisab. Itulah hari atau waktu ditampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami,
mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat At-Taghabun ayat 9 dan 10. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang kufur digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana, pintu-pintunya dibuka dan para penjaganya berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang para rasul. Akan tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan mewariskan bumi di akhirat ini kepada kami, sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami. Surga adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Quran surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74. Seluruh kelezatan di dunia dan pemandangan yang begitu indah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai cobaan dan ujian darinya.
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan kepada para hambanya untuk mengelola isi dunia. Lalu Allah melihat bagaimana mereka berbuat. Barang siapa mengambilnya dari yang halal, meletakkannya sesuai dengan haknya, memanfaatkannya agar ia bisa beribadah kepada Allah, maka itu semua menjadi bekal baginya untuk pergi ke tempat yang lebih mulia dan kekal. Dengan demikian, sempurnalah baginya kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya dan tujuan serta keinginannya, maka ia akan mendapat dunia sesuai dengan yang telah ditetapkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya hidupnya sengsara, dia tidak merasakan kelezatan dan syahwatnya kecuali hanya sebentar saja. Kelezatannya sedikit, tetapi kesedihannya berkepanjangan. An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat, berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2098, nomor 99. An Sulaiman At-Taimi qala sami'tu Aba Utsman An-Nahdiyya an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijali minan nisa'i. Rawahul Bukhari. Dari Sulaiman At-Taimi, ia berkata, aku mendengar Abu Utsman An-Nahdi dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Pada hadis di atas, kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hati-hati dan waspada terhadap dua fitnah yang disejajarkan, yaitu fitnah dunia dan fitnah wanita. Waspada terhadap dunia maksudnya adalah berhati-hati, jangan sampai terpedaya atau tertipu oleh manis dan keindahannya. Sedangkan waspada terhadap wanita maksudnya adalah berhati-hati terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh wanita dengan pesona, rayuan dan godaannya. Karena dari keduanya manusia dapat tergelincir ke jurang kebinasaan kalau tidak bisa mengelola dan menyikapinya dengan baik. Fitnah atau ujian yang terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita, karena fitnahnya sangat besar dan berbahaya.
Sudah beberapa banyak orang yang jatuh tergelincir disebabkan wanita. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Allah telah membuat rambu-rambu peringatan agar manusia ada perhatian dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. An Ibni Buraidata an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin, ya Aliyu, la tutbi'in nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhiratu. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Hai Ali, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita dengan satu pandangan, karena yang pertama itu tidak mengapa, tetapi tidak yang kedua." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 246, nomor 2149. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma syaiton. Rawahu Tirmidzi. Ingatlah, tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 315, nomor 2254. Ia berkata, ini hadis hasan sahih gharib dari Umar bin Khattab.